Selamat bertemu kembali dengan Desmond. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan analisa kinerja Bank BCA kuartal 4 2020. Data lengkap mengenai Bank BCA bisa dilihat pada website kinerja bank. Kami menilai kondisi keuangan Bank BCA kuartal 4 tahun 2020 mendapat predikat sangat kuat dengan nilai 8,82 yang penjelasannya sebagai berikut. Untuk analisa Bank BCA kuartal 4 2020 adalah bank only, jadi tidak termasuk anak perusahaan. Kita akan mulai rasio kapital dulu. Di sini kapital Bank BCA mencapai 174,35 triliun, meningkat sebesar 4,23% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan modal pada tahun 2020 antara lain karena adanya penambahan pada pendapatan komprehensif lainnya dan cadangan tambahan modal lainnya pada laba tahun-tahun lalu. Kita lihat perhitungan modal. Di sini pendapatan komprehensif lainnya 2019-2020 ada peningkatan 5 triliun. Begitu juga laba tahun-tahun lalu dari 122 triliun menjadi 128 triliun. Rasio KAR tahun 2020 naik sebesar 8,53% menjadi 25,83%. Dan angka ini berada di atas ketentuan KAR minimum yang ditetapkan OJK, yaitu 8-14%, yang sesuai dengan profil risiko dari bank yang bersangkutan. Kemudian untuk aset, total aset Bank BCA naik sebesar 17,5% menjadi 1.056 triliun. Kenaikan ini antara lain adanya peningkatan yang cukup signifikan pada surat berharga yang dimiliki dan tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali atau reverse repo. Kita lihat di laporan neraca. Ini surat berharga yang dimiliki dari 147 triliun menjadi 194 triliun. Juga reverse repo dari 9 triliun menjadi 146 triliun. Pemberian kredit tahun 2020 juga turun 2,14% minus, sehubungan kondisi perekonomian yang terus menurun karena dampak pandemi COVID yang sudah berjalan selama 1 tahun. Dilihat dari NPL to gross loan, kredit bermasalah meningkat cukup signifikan sebesar 3,58% menjadi 1,79% dari sebelumnya 1,34%. Namun rasio NPL net sebesar 0,74% masih jauh di bawah ketentuan OJK yang maksimal 5%. Kredit yang direstrukturisasi juga meningkat 966% dari 9 triliun menjadi 97 triliun. Ini kita lihat di laporan KAP. Ini ada
Kredit restrukturisasi 97 triliun, dari sebelumnya 9 triliun. Ya. Rasio CKPN terhadap aset produktif meningkat dari 1,89% menjadi 2,78%. Peningkatan ini karena adanya cadangan yang disiapkan untuk aset produktif bermasalah. Terlihat dari pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif atau PPAP yang sebesar 254% dari sebelumnya 168%. Hal ini berarti manajemen Bank BCA menyiapkan cadangan yang kuat dengan tujuan untuk mengantisipasi potensi kerugian apabila aset produktif macet. Secara umum, kualitas aset Bank BCA tergolong sangat baik karena NPL di bawah ketentuan OJK dan coverage rasio atas aset bermasalah berada jauh di atas 100%. Kita ke earning dan efisiensi. Sini total profit juga turun tipis sebesar minus 3,61%. Penurunan ini karena adanya peningkatan beban biaya pada kerugian penurunan nilai aset keuangan atau impairment sebesar 167%. Kita lihat di laporan laba, ini ada kerugian penurunan nilai dari 4 triliun menjadi 10,9 triliun. Tercermin juga dari ROE-nya yang turun dari 17,97% menjadi 16,54%. Walaupun demikian, ROE ini masih berada jauh di atas quality level 5% atau rata-rata suku bunga deposito tahun 2020. Ini mencerminkan efektivitas permodalan Bank BCA dalam menciptakan laba masih sangat optimal. Rasio Bank BCA untuk ROA juga turun dari 4,02 menjadi 3,32% dan berada pada angka yang dinilai masih sangat baik karena jauh melampaui quality level di atas 1%. Dibandingkan dengan peer bank, BRI, Mandiri, dan BNI, profit atau laba bersih BCA tahun 2020 sebesar 26 triliun adalah yang terbesar. Demikian juga ROE adalah yang tertinggi dan juga ROA tertinggi. Kemudian rasio BOPO naik dari 59,09% menjadi 63,45%. Namun angka ini dinilai masih bagus karena di bawah batas normal 70%. Rasio ini mencerminkan komitmen Bank BCA untuk tetap mempertahankan efisiensi di saat meningkatnya beban operasional karena naiknya biaya kerugian penurunan nilai aset keuangan. NIM BCA turun 8,65% dari 6,24% menjadi 5,7%. Hal ini dinilai masih sangat baik karena berada di atas quality level lebih besar dari 3%.
Rasio funding cost tahun 2020 masih sangat bagus dengan tren menurun dari 185 menjadi 1,29%. Seiring dengan penurunan BI 7-day reverse repo rate menjadi 4% pada 15 Juli 2020. Pendapatan fee base juga meningkat tipis 1,02% dari 16,12 menjadi 16,29%. Angka rasio ini cukup besar karena di atas 10% dan mempunyai arti bahwa pendapatan operasional dari komisi, provisi, dan fee administrasi cukup berkontribusi pada laba perseroan. Jadi secara umum, kondisi profitabilitas dan efisiensi Bank BCA tergolong sangat baik. Untuk liquidity, customer deposit juga meningkat 19,38% dari 699 triliun menjadi 834 triliun. Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya giro, tabungan, dan deposito. Kita lihat di neraca, giro, tabungan, dan deposito. Ini giro naik 24%, tabungan naik 20%, deposito naik 14%. Meningkatnya dana masyarakat ini menunjukkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Bank BCA. Dan low cost deposit berupa giro tabungan juga masih mendominasi dana pihak ketiga pada tahun 2020 dengan tren meningkat. Rasio LDR menurun cukup signifikan sebesar 18% dari 80,47% menjadi 65,77%. Penurunan ini karena adanya kenaikan DPK lebih besar daripada kenaikan kredit. Tadi kita sudah lihat di neraca. LDR Bank BCA tahun 2020 jauh di bawah ambang batas 92% sehingga masih perlu melakukan peningkatan ekspansi kredit. Rasio liquid asset terhadap total aset menurun sebesar 18,21% dari 12,61% menjadi 10,32%. Angka rasio ini cukup memadai sebagai reserve untuk mendukung likuiditas karena berada di sedikit di bawah angka 12%. Demikian juga rasio liquid aset terhadap dana pihak ketiga sebesar 13,05%, masih cukup memadai untuk ketersediaan likuiditas, namun perlu ditingkatkan karena masih di bawah standar 15%. Secara umum, likuiditas Bank BCA tergolong cukup memadai dilihat dari level of liquid asset yang cukup. Kesimpulan, kondisi keuangan Bank BCA tahun 2020 dinilai sangat kuat, tercermin dari permodalan dengan KAR yang berada di atas ketentuan minimum OJK, kualitas aset yang baik dengan NPL yang masih berada di bawah batas minimal, aspek profitabilitas, efisiensi operasional, dan ROA serta BOPO yang sangat memadai dan berada di bawah batas minimal. Dari aspek profitabilitas, efisiensi operasional, dan ROA sangat memadai dan berada di atas quality level.
Bank BCA dinilai mampu mengatasi kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya karena pencadangan aset masih mencapai 254%, sementara likuiditas, rasio liquid aset terhadap total aset dan customer deposit itu masih cukup memadai. Namun perlu ditingkatkan sampai batas minimal 12-15%. Demikian yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan langsung di media ini atau website Kinerja Bank. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.